Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam hidup ini ada dua cara menghayati kehidupan. Cara yang pertama adalah direct encounter, direct experience, direct knowing. Dan yang kedua adalah mengalami kehidupan dengan berpikir. Saya berpikir saya mengalami hidup ini. Direct knowing itu, direct experience itu terjadi, salah satu contohnya adalah ketika kita di sebuah bukit dan memandang pemandangan yang sangat indah, lembah, gunung di kejauhan, hijau dengan ketenangan, dan kita terpukau, dan kemudian kita mengalami yang namanya wow moment. Wow! Nah, pada waktu itu kita mengalami yang namanya direct knowing. Pengalaman langsung. Saya hadir dan mengalami di saat itu juga tanpa berpikir. Nah, cara yang kedua adalah mengalami peristiwa direct knowing, tapi kemudian mulai berpikir, wah, kalau kita mendirikan tenda di sini, pasti enak sekali ini. Bisa menikmati nanti, terus menerus. Nah, itu mengalami hidup dengan cara berpikir. Bukan direct knowing. Dia mulai berpikir. Jadi yang pemandangannya tidak lagi dialami sebagai pengalaman langsung, tetapi sudah dipikir. Lalu keindahannya sudah hilang. Sudah terjadi jarak antara saat ini, peristiwa ini, dan kesadaran saya. Jarak yang membatasi itu adalah pikiran saya tentang pengalaman atau pemandangan yang dihadapi. Dan kebanyakan kita menjalani hidup ini berdasarkan pikiran. Maka kalau ada orang datang, orang asing, kita mulai bertanya, mulai menafsir, mulai menghakimi. Sehingga pengalamannya berdasarkan pikiran. Oh, dia ini pasti dari kelompok kelas menengah ke atas. Lalu konsekuensinya, waduh, saya minder. Ya, itu. Dia lebih hebat dari saya. Atau sebaliknya, oh, dia dari kelas menengah ke bawah. Ada apa? Jangan-jangan dia mau mengganggu saya. Macam-macam seperti itu. Intinya adalah mengalami peristiwa berdasarkan pikiran. Bukan menghadapi peristiwanya sebagai pengalaman langsung. Nah, itu caranya. Karena itu seringkali terjadi saya tidak sungguh-sungguh hadir dan menikmati. Karena yang saya nikmati adalah pikiran saya tentang peristiwa itu, tentang orang itu, tentang peristiwanya, tentang orangnya. Tetapi pikiran yang mengalami. Karena itu ada orang yang duduk di rumah, tetapi kepinginnya jalan-jalan, kuliner, menikmati, ketemu temannya. Nanti pasti senang. Gitu. Jadi itu digerakkan oleh pikiran. Dia tidak bisa menikmati saat itu. Karena yang dia pikirkan adalah jalan ke tempat lain, kulineran, ketemu teman-temannya. Karena itu pengen wisata kemana-mana. Kalau bisa ke luar negeri. Pasti indah. Sehingga pada waktu dia di rumah saat itu, dia tidak menikmati keindahan peristiwa yang menakjubkan di rumah itu. Karena sudah biasa. Mengapa sudah biasa? Karena dia tidak mengalami pengalaman itu sebagai pengalaman langsung. Tetapi berpikir, wah, saya sudah biasa, ini semua sudah biasa. Tidak ada yang baru. Nah, ketika dia pergi ke luar negeri, ketemu temannya, ngobrol, menikmati, indah sekali, nikmat, pulang, atau kelamaan di sana, pengen pulang. Waduh, betapa enaknya kalau saya tidur di kamar. Ternyata kamar adalah tempat yang terindah yang saya rindukan ketika saya di tempat lain. Maka merindukan kamarnya sendiri.
Nah, lalu kemudian tidak bisa lagi menikmati kebersamaannya, situasi barunya, karena kemudian sudah merasa bosan. Itu artinya dia tidak bangun. Dan karena itu tidak pernah menikmati kebahagiaan, menikmati kehidupan yang membukakan diri, mewahyukan diri kepadanya. Karena mengalami kehidupan sebagai pikiran, bukan sebagai pengalaman langsung. Padahal setiap peristiwa itu baru. Tapi seringkali karena kita sudah biasa, kita sudah menilai lebih dulu itu pikiran. Wah, sudah di sini sudah cukup, sudah bosan, makanannya sudah itu-itu saja. Lebih enak makanan rumah, kangen makanan rumah. Padahal tidak pernah ada peristiwa yang biasa-biasa. Peristiwa itu selalu baru. Pikiran kita yang mengatakan, saya sudah tahu, saya sudah kenal, tidak ada yang baru. Dan karena itu tidak menarik lagi. Karena tidur, tidak bangun, berpikir. Padahal setiap peristiwa adalah peristiwa yang baru. Ada istilah, tidak pernah kita menyeberangi sungai yang sama. Pantarai Auden Manai. Segalanya mengalir. Tidak ada yang baru. Maaf, tidak ada yang lama. Semuanya baru. Karena itu, setiap pengalaman itu menakjubkan. Kalau kita bisa mengalami direct knowing, pengalaman langsung. Dan itulah yang disebut dengan enlightenment. Bangun, sadar sepenuhnya. Sehingga setiap peristiwa adalah peristiwa yang menakjubkan. Tidak ada yang biasa-biasa. Namun pikiran merasa kalau kita bangun tidur ya sudah rutin, monoton, itu yang dialami. Bukan, itu menjalani hidup berdasarkan pikiran. Kalau menjalani hidup dengan kesadaran, direct knowing, setiap peristiwa kita alami saja. Kita biarkan semesta, pengalaman, mewahyukan diri kepada kita. Kita biarkan kita terbuka, kita siap menerima perwahyuan kehidupan yang membuka dirinya. Sehingga setiap peristiwa itu menakjubkan. Tidak ada yang biasa-biasa. Kalau kita bangun, dan itulah yang namanya enlightenment, pencerahan. Dan dengan cara mengalami kehidupan seperti ini, yang ada adalah direct knowing terus-menerus dan wow moment yang terus-menerus. Sehingga kehidupan itu selalu menakjubkan. Tidak ada kehidupan yang biasa-biasa. Anda bangun itu sudah menakjubkan. Anda melihat itu menakjubkan. Anda jalan, itu menakjubkan. Dan karena itu Tuhan meminta kita jangan menghakimi. Karena dengan menghakimi itu kita kehilangan direct knowing. Itu pikiran yang mengalaminya. Dan kemudian ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Direct knowing itu tidak ada baik, tidak ada buruk. Beyond itu semua. Tidak ada benar, tidak ada salah. Pengalaman adalah sebuah peristiwa kesempurnaan. Yang membuat kita bisa ambil bagian dan kita hanya bisa bersyukur. Kita, manusia yang terbatas ini, diperkenankan mengalami sebuah peristiwa kehidupan yang menakjubkan. Setiap hari peristiwa yang terjadi saat ini di sini adalah peristiwa yang menakjubkan. Tidak pernah biasa-biasa. Kalau kita terbuka, sadar mengalami setiap pengalaman secara langsung, bukan lewat pikiran, maka kemudian kita selalu bisa melihat keajaiban di setiap peristiwa. Tidak ada kehidupan yang tidak menakjubkan. Segalanya adalah mujizat. Karena setiap peristiwa begitu menakjubkan. Peristiwa dari saat ke saat diselenggarakan oleh Tuhan begitu bijaksana dan begitu sempurna. Kita tinggal membuka mata, bangun dan mengalaminya secara langsung. Dan kemudian menikmati dan bersyukur atas setiap peristiwa kehidupan yang selalu menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mengalami setiap peristiwa secara langsung. Tidak perlu lewat filter pikiran, tidak perlu dengan menghakimi, menilai, tetapi mengalaminya langsung. Karena Tuhan ada di sana. Dan Tuhan selalu menyelenggarakan kehidupan ini
secara sempurna, sangat bijaksana. Dan kita hanya bisa bersyukur diperkenankan ambil bagian dalam setiap pengalaman yang memang selalu menakjubkan. Maka kemudian hidup selalu menakjubkan, cukup, berlimpah-limpah, kita sudah sampai, tidak perlu mencari di luar sana. Karena di sini saat ini Tuhan ada dengan semua peristiwa yang menakjubkan dan kita diperkenankan untuk ambil bagian di dalamnya. Mari kita selalu bersyukur, bangun, sadar sepenuhnya dan menikmati hadirat Tuhan dari saat ke saat. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.